Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita telah memasuki 21 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan 8 Februari 2026 Masehi. Insyaallah tidak berapa lama lagi kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, yang banyak keutamaannya, yakni bulan Ramadan. Tentunya bagi kita yang insyaallah, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan kesempatan atau umur yang panjang untuk bisa beribadah di bulan tersebut. Jadi ini salah satu permohonan kita kepada Allah, doa kita agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan, tentunya bisa beribadah di bulan Ramadan secara optimal, dan berlalunya Ramadan tentunya kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapat derajat ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bagi orang-orang yang benar-benar berpuasa dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan anugerah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanillah, kita adalah makhluk hamba Allah yang senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di siang dan malam melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk senantiasa berbuat taat atau tidak melanggar apa yang telah Allah haramkan. Sebagaimana kakek moyang kita Adam alaihissalam dilarang mendekati sebuah pohon, tetapi akibat rayuan iblis laknatullah alaih, akhirnya larangan Allah tersebut dilanggar, sehingga dengan satu dosa, satu kesalahan, akhirnya Adam dan istrinya itu dicampakkan atau dikeluarkan dari surga dan mengalami kehidupan di permukaan bumi ini. Dan kita anak keturunan dari Bani Adam, tentunya kita banyak melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu bersalah, dan setiap yang bersalah itu yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah. Jadi wa inna khairal khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam bertobat ratusan tahun, sehingga Allah ilhamkan sebuah doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan seandainya Engkau tidak mengampuni kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Adapun yang tidak ada dosa atau kesalahan adalah para nabi dan rasul, karena mereka maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun selain para nabi dan rasul, semuanya bersalah. Hatta para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka manusia, meskipun mereka hidup bersama Nabi SAW, mereka memiliki kesalahan juga, dosa juga. Namun dijelaskan oleh para ulama, kebaikan-kebaikan mereka, samudra kebaikan mereka, yaitu menggugurkan, menghapuskan kesalahan mereka. Namun kita yang berada di tahun ini 1447 Hijriah, 2026 Masehi, banyak sarana yang mengakibatkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Allah bukakan pintu-pintu teknologi zaman internet yang tentunya mudah, yang tanpa sengaja terkadang alat canggih tersebut bisa merusak pandangan kita. Waliyazubillah. Belum lagi di luarnya, belum lagi yang banyak sekali yang semuanya telah dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dosa tidak diampuni di dunia, maka akan berat ketika sakaratul maut. Apabila tidak juga, maka akan mendapat azaban kubur, fitnah kubur. Kalau tidak juga, maka di yaumil mahsyar itu akan berat penderitaannya. Tidak juga, tidak diampuni, tentu yang mengampuni dosanya dengan siksa neraka yang pedih. Itu makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan kepada kita anugerah yang besar bulan Ramadan, dan kita berharap kita bisa optimal melebihi Ramadan sebelumnya. Yang mana Ramadan sebelumnya kita mungkin masih kurang optimal, tidak maksimal di dalam kesungguh-sungguhan kita. Usahakan di Ramadan sekarang itu kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai ampunan Allah dan meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha menciptakan dan memilih apa yang dikehendakinya. Di sini disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara permukaan bumi ini yang mulia, yaitu Mekah. Di situ ada Ka'bah, kiblat kaum muslimin. Di antara malaikatnya Allah memilih malaikat Jibril alaihissalam yang mulia. Di antara hambanya manusia itu Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan, kemuliaan. Lalu di antara benda-benda yang lainnya Allah pilih misalnya Hajar Aswad. Kemudian banyak yang lainnya yang Allah memilihnya, menentukannya sehingga itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Salah satu malam yang Allah pilih yaitu malam Lailatul Qadar, dan itu berada di bulan yang Allah pilih memiliki keistimewaan, yaitu bulan Ramadan. Maka tentunya ini yang Allah sendiri memilih untuk kita, menganugerahkan kepada kita, dan semuanya adalah untuk kebaikan kita. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Allah tidak butuh ibadah kita, tetapi dengan ibadah kita kepada Allah yang akhirnya itu adalah bermanfaat bagi kita, terutama di akhirat kelak. Dan di antara kita nak bacakan semuanya tentunya karena waktu ya, 9 halaman. Kalau kita ulas semuanya tentunya nanti khawatir yang bagian belakang itu tidak terkejar. Jadi kita singkat-singkat saja. Kita ambil di dalam modul yang ada di hadapan bapak-bapak, di tangan bapak-bapak rahimanikumullah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam An-Nasai di dalam sunannya. Imam An-Nasai yakni salah seorang penulis kitab hadis, kitab sunan, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasani atau An-Nasai, salah satu negeri Nasa itu di daerah Khurasan. Daerah Khurasan. Beliau wafat tahun 303 Hijriah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan mazhab Hambali.
menyusun kitab hadis menurut sanadnya, dikumpulkan sesuai dengan sanadnya sehingga dinamakan kitabnya Musnad Imam Ahmad. Hadis tersebut berasal dari sahabat yang mulia yang sering kita dengar ketika kita mempelajari hadis Nabi SAW yang biasa kita rutin, itu kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari suku Daus di Yaman. Ia berkata, lamma hadara Ramadan, qala Rasulullah SAW, ketika Ramadan itu datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apa kata Nabi SAW di dalam sabdanya ini? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan di bulan tersebut yaitu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan tersebut, di bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka selebar-lebarnya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan begitu juga pintu-pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurim. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mendapati malam itu, maka ia sungguh telah dihalangi. Maksudnya telah kehilangan pahala 1000 bulan tersebut. Jadi hadis ini sahih menurut ulama peneliti hadis, dan salah satunya itu juga menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan Syekh Albani di silsilah Al-Hadis Sahihah. Kita ambil pelajaran dari hadis ini yang merupakan tema utama kita di kesempatan yang berbahagia ini sebagai bekal kita untuk memasuki bulan yang mulia, yaitu yang pertama, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, yang penuh berkah, bulan Ramadan. Sering kali kita mendengar, seperti tadi kita mulai dengan tahniyah, yaitu ucapan sesama kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada barakatuh, berkah. Atau kita mendoakan orang keberkahan ketika berjumpa, barakallahu fikum, atau seorang pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, keberkahan, kita doakan keberkahan. Jadi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, waja'alani mubarakan ainama kunt, aku dijadikan berkah dimanapun aku berada, dalam surah Maryam. Jadi apa itu sebenarnya keberkahan? Berkah di dalam kamus bahasa Arab itu an-nama'u wa ziyadah, yaitu tumbuh atau bertambah, dan sebagian disebutkan juga untuk memudahkan kita yaitu ziyadatul khair, itu bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan di sini maknanya adalah banyaknya kebaikan yang menetap. Jadi pada bulan ini banyak kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan di bulan Ramadan, yang Allah sediakan di bulan Ramadan, bahkan kebaikannya menetap. Jadi qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Lalu apa saja yang terdapat kebaikan di dalam bulan tersebut? Yaitu diantaranya kata hadis Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa ini terdapat di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan ijma' para ulama. Sini kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita mengetahui takwa. Sering kita mendengar takwa. Apa itu takwa? Dahulu kita, untuk menyingkatnya kita katakan, yaitu melakukan patuh kepada Allah dan menjauhi larangannya, taat kepada Allah dan menjauhi larangan. Ada para ulama kita mendefinisikan takwa itu adalah
hati-hati. Ibarat kita berjalan di tanpa alas kaki, berjalan di tempat-tempat banyak duri. Tentu kita hati-hati agar tidak ditusuk oleh duri tersebut, pohon berduri tersebut. Itu dia takwa, hati-hati. Di sini kita bawakan definisi dari ulama terdahulu, yaitu Talaq bin Habib Al-Anazi. Beliau mendefinisikan takwa yaitu al-malu bi ta'atillah, yaitu mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, dengan cahaya Allah, maksudnya dalil sesuai dengan cahaya Allah, dengan perintah Allah tentunya, raja'u sawabillah, dan mengharapkan balasan dari Allah. Ini bukan, kalau salah ini bukan ampunan, tetapi balasan dari Allah, ganjaran dari Allah. Wa tarki ma'asillah, dan takwa itu meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, makhafatu azabillah, dan takut akan azab Allah. Itulah takwa. Takwa yang sebagaimana keutamaannya disebutkan di dalam surah At-Talaq ayat ketiga, ayat kedua, ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bagi orang yang bertakwa, Allah berikan segala jalan keluar dari problematikanya, solusi semua Allah berikan, dan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka dan tidak diduga. Itulah takwa di dalam surah At-Talaq. Dan banyak sekali Allah menyebutkan tentang takwa. Jadi takwa adalah wasiat Allah di dalam firman-Nya, dalam kitab Allah. Kemudian wasiat para nabi dan rasul. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kita bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyatal hasanah tamhuha, iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Perintah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takwa adalah wasiat ulama sepanjang zaman, mulai dari zaman dahulu, sekarang, dan sampai akhir zaman. Takwa adalah wasiat di setiap Jumat, di mimbar-mimbar khatib mewasiatkan kita bertakwa. Usikum binafsi bitaqwallah, kata khatib. Dinasihatkan kepada jamaah Jumat dan diri khatib sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keutamaan takwa? Kita pembahasan tentang takwa kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikanlah ikhwani fillah, a'adzakumullah, kalau kita mempelajari bagaimana Allah mewajibkan kita di dalam suatu ibadah, menurunkan aturannya, syariatnya, maka hati kita ini akan bertambah cinta kepada Allah. Kita yang berdosa, setiap saat berdosa kepada Allah, lalu Allah anugerahkan kita bulan Ramadan, diwajibkan kita berpuasa di bulan tersebut, tentunya dengan iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan kita hamba yang bertakwa. Untuk apa? Untuk masuk surga, sebagaimana tadi uiddat lil muttaqin. Bagaimana maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan sejenak Allah Rabbuna Jalla wa Ala, maha kasih sayang Allah. Allah memberikan terhadap seluruh makhluknya ini karunia dan nikmatnya, seluruhnya. Dari segi manusia, hatta orang kafir pun Allah berikan untuk berupa rezeki dalam kehidupannya. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, tetap Allah berikan. Tetapi nikmat keimanan itu Allah berikan, Allah pilih terhadap hamba-hambanya yang dicintainya, diridhoinya. Tidak semua mendapatkan nikmat keimanan ini. Hanya Allah pilih hambanya yang Allah ridhoi, Allah cintai. Maka nikmat keimanan itu adalah nikmat yang besar. Sehingga di ayat nida tadi, panggilan tadi dalam surah Al-Baqarah,
Apakah dipanggil secara umum? Tidak, khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nidanya adalah orang yang beriman, yang dalam hatinya ada keimanan. Mereka lah yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun yang KTP-nya Islam. Tidak, tetapi yang di dalam hatinya ada keimanan. Karena orang yang sanggup meninggalkan haus, meninggalkan makanan dan minuman atau mendatangi istri, itu adalah orang yang beriman. Adalah orang beriman. Kekuatan iman, bukan kekuatan fisik. Perkasa, lalu otot-ototnya kelihatan, olahraganya gym, mengangkat-angkat besi, maratonnya 10 km, tapi di siang hari Ramadan pergi ke warung yang buka di siang, yang ada tutup separuh ya, kakinya kelihatan, pakai tirai. Nah, ini bukan fisik yang diminta, tetapi kekuatan iman, kekuatan iman yang diminta. Karena ibadah itu yang menggerakkan adalah keimanan. Menggerakkan keimanan. Yang lari 10 km tadi yang kita sebutkan, yang gym olahraganya, gym itu yang ngangkat-ngangkat itu, bergerak-gerak ototnya, ketika azan subuh tidak sanggup mengangkat selimutnya. Ini kekuatan iman yang bisa membuatnya bangun untuk memenuhi panggil nidaur rahman, panggilan Allah yang maha pengasih. Ikhwani fiddin a'adzakumullah. Kemudian di sini hadis tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis, salah satunya hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Umar bin Khattab, hadis rukun Islam. Bunya Islamun ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa Muhammad kemudian syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rukun Islam yang 5 yang kita ketahui, 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Di riwayat yang lain didahulukan puasa Ramadan, baru terakhir haji ke Baitullah. Namun ketika ini ditanyakan oleh murid-murid Ibnu Umar dari generasi tabi'in, ya Ibnu Umar, kenapa didahulukan di dalam beliau menyampaikan wahajjil baiti daripada wasaumu Ramadan? Jawaban Ibnu Umar, perhatikan, sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awalnya, begitulah yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanahnya para sahabat menyampaikan apa yang didengarnya, itulah yang disampaikan kepada umat. Jadi seorang mubaligh, seorang dai harus ada sifat amanah. Apa yang didapatnya dari kitabullah, dari sunnah Nabi, itulah yang disampaikan kepada umat. Nah, itu amanah, jujur kita dalam agama Allah. Apa yang ada nasnya, dalilnya, dan sunnah Nabi, itulah yang kita sampaikan kepada umat. Nah, itu menjaga amanah. Dan kewajiban puasa bulan Ramadan adalah ijma' para ulama. Ulama terdahulu sampai ulama di zaman sekarang. Dari generasi sahabat tidak ada satupun yang mengingkari tentang kewajiban puasa. Kemudian generasi tabi'un tabi'in, kemudian generasi a'immatul arba', mazhab yang 4 tidak pernah berselisih tentang wajibnya puasa bulan Ramadan. Mungkin kita mengetahui perbedaan di ulama fikih. Contoh yang sering dicontohkan yaitu dalam surah An-Nisa, aulamatul nisa, yaitu menyentuh wanita. Apakah itu membatalkan wudu? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu membatalkan wudu. Sementara di imam mazhab yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah, itu aulamatul nisa, yaitu hubungan suami istri. Kalau sudah berhubungan suami istri baru batal wudunya. Sementara imam-imam yang lain seperti Imam Ahmad, tergantung bagaimana. Apabila dia menyentuhnya biasa saja, tidak batal wudu. Tetapi kalau ada nafsu di situ, syahwat, baru batal wudu. Yang paling keras dalam masalah ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan, batal wudu. Lalu timbul permasalahan. Ini permasalahan. Itu tawaf di Ka'bah gimana tuh Ustaz? Ada sebagian teman-teman ya yang sebenarnya disebutkan ini khilaf ulama dalam masalah ini. Kita pindah mazhab. Kita pindah ke mazhab Imam Abu Hanifah. Pindah mazhab. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Banyak riwayat yang lain menyebutkan Nabi pernah mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid. Berarti sekedar mencium istri tidak membatalkan wudu.
Nah, ini bagaimana menggabungkan dalil-dalil. Begitu juga di bulan Ramadan yang harus kita ketahui, misalnya ibu-ibu yang mau memasak perbukaan, apakah boleh mencicipi? Kalau sekedar mencicipi di ujung lidah tidak masalah. Yang tidak boleh itu melewati tenggorokan. Atau kita berciuman dengan istri di siang hari Ramadan, mencium kasih sayang, dibolehkan. Tetapi tentu berbeda orang yang sudah menikah 30 tahun dengan 3 hari baru menikah, itu berbeda. Kalau 3 disasau namanya. Nggak ada remnya kan. Jadi pernah datang di zaman Nabi SAW seorang yang sudah sepuh, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Boleh, kata Nabi SAW. Ada yang lainnya, yang seorang yang masih muda, Nabi melarangnya, enggak, jauhi istri untuk menciumnya di sana. Perbedaan inilah, tidak semua hukum itu disamaratakan. Ada yang kuat imannya untuk seperti Nabi pernah mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tetapi kalau kita khawatir, menjauhinya itu lebih baik. Siapa tahu biasanya aman-aman saja. Ramadan rupanya tidak aman, nanti bahaya karena salah satu kafaratnya sangat berat, yaitu bagi orang yang melanggar di siang hari bulan Ramadan itu dua bulan berturut-turut berpuasa gantinya, 2 bulan berturut-turut. Jadi pikirkan kalau anda kata istri 2 bulan berturut-turut, tidak jadilah 1 bulan saja susah ya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Itu sebagai kafaratnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Jadi itu kewajiban puasa. Itu baru yang kita sebutkan keutamaan bulan Ramadan, belum keutamaan puasanya lagi. Di sini kita bawakan satu dalil, hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil dari keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Sementara hadis dari yang tadi yang diriwayatkan Imam di dalam Musnad Imam Ahmad dan An-Nasa'i itu tentang bulan Ramadan. Adapun yang kita bawakan di sini masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis-hadis qudsi. Qala Allah berfirman. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu berbeda firman Allah di dalam Al-Qur'an dengan firman Allah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berbeda. Qala Allah taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak cucu Adam itu baginya. Jadi kalau kita beramal satu kali, satu amalan kebaikan, Allah beri ganjaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, seperti berinfak. Itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, nanti bisa dilihat dalam surah Al-An'am ayat 160 dan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Nanti bisa dilihat. Illa siyam, kata Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya di hadis qudsi ini, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, memberikan ganjarannya. Jadi tidak ada dicatat 10 kali lipat atau 700 kali lipat, tidak. Tetapi Allah yang membalasnya di akhirat. Dan ini puasa itu fa innahu li, untukku. Karena untuk puasa itu hanya orang yang shaim dengan Rabbul Alamin yang mengetahuinya. Hatta istri pun tidak mengetahuinya. Misalnya bapak-bapak yang masih bekerja, yang masih belum pensiun ya, pergi ke tempat kerja di siang hari, Anda tergoda, istilahnya agak tergoda dengan melihat orang makan siang. Makan di situ. Kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di tempat yang asing, misalnya jauh dari orang yang dikenal, lalu pulang kerja sampai di rumah jam 5. Itu pura-pura bertanya pula, Ibu, buka apa perbukaan kita nanti apa? Kan bisa saja pura-pura lemas pula kan? Kan tidak ada yang tahu kita makan siang. Begitu juga ibu-ibu misalnya, karena anak sudah sekolah, bapaknya sudah bekerja, lalu ibu-ibu, ini kita buka kulkas. Daripada ini ada yang tahu, maka dimakanlah, minumlah air yang segar tersebut. Nanti pura-pura puasa pula. Atau anak-anak nih, mana anak-anak kita, Ananda, di sholat zuhur kumur-kumur ya, berwudu, kumur-kumurnya 3 kali, tetapi pas dikeluarkan 2 kali, ketelan 1 kali. Tidak boleh ya. Allah akan tahu, Allah catat, batal puasanya. Tidak boleh. Ini hanya Allah yang tahu. Itu makanya illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih.
dan Allah yang akan langsung membalasnya di akhirat. Di riwayat yang lain, wasaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai dari api neraka, perisai bagi pemuda untuk mengekang syahwatnya, dan nanti orang akan di akhirat terheran-heran banyaknya pahala yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Kemudian kita lanjutkan hadis ini, wa ana juzbih wasyamu junnah, puasa itu perisai, tadi sudah kita singgung. Wa iza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfuth wala yasghab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Jadi di hadis ini disebutkan hadis qudsi, jika salah seorang dari kalian berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Ini salah satu yang harus kita jauhi, bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi pandangan kita dijaga juga, lisan kita dijaga juga, pendengaran kita dijaga juga, tangan kita dijaga juga, kaki kita dijaga juga. Semua anggota tubuh kita dipuasakan. Ini memang tidak makan dan minum, tidak mendatangi istri, tetapi matanya tidak bisa dijaga, lisannya masih menghibah atau menggunjing. Ini tidak, sama saja dengan tidak berpuasa, hanya mendapatkan illa ju' wal atas, hanya mendapatkan lapar dan rasa dahaga saja. Adapun pahala, apakah puasanya sah? Puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, kurang pahalanya, tidak sempurna. Begitu juga orang yang ada, apabila orang mengajak berantem ya, orang berkelahi atau mencaci maki kita misalnya di bulan Ramadan, katakan ini shaim, sesungguhnya saya berpuasa. Jangan diladenin, jangan kita mudah terpancing emosi lalu kita mau memukulnya juga, enggak, tetapi kita diam saja. Misalnya kita dimaki-maki, ini ngajak berkelahi, katakan ini shaim, saya berpuasa, maaf, enggak meladani, saya berpuasa. Nah, jadi itu sebagai pelindung ya. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Lalu kata Nabi SAW, Nabi bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut, aroma orang yang berpuasa, tetapi di sisi Allah ya, bukan di sisi teman-teman. Tapi di sisi Allah. Kalau di sisi teman-teman tentu aromanya tidak sedap, karena sudah 1 hari tidak ada satupun yang masuk ke kerongkongan, jadi asam lambungnya naik ke atas. Bagaimana kita bangun tidur? Bangun tidur kita kan nafas kita kurang enak baunya. Begitu juga orang berpuasa. Tetapi di sisi Allah, yang ini di sisi Allah itu atyabu minar rizq, itu lebih wangi daripada aroma kasturi di sisi Allah. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Yafrahu ma idza aftara fariha, yaitu ketika kebahagiaan yang pertama yaitu ketika berbuka itu bahagia. Nih, lihat minuman yang dingin-dingin, lihat kurma, salalau, berbahagia. Berbahagia ketika berbuka. Kemudian kata Nabi SAW, wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan orang yang berpuasa itu akan berbahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat. Ini orang penduduk surga, nikmat puncak tertingginya adalah melihat Allah di surga nanti. Itu nikmat puncak, kenikmatan yang tertinggi bagi penduduk surga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Adapun lafaz Muslim yang bagian akhir tadi, lis-shaimi farhatan, itu lafaznya farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi beda lafaz yang maknanya sama. Kemudian yang kedua dari hadis yang tadi kita bawakan, yang hadis yang pertama tadi, tuhfatu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka. Jadi di siang Ramadan, bapak-bapak kita mungkin yang biasa, yang setiap tahun ya di musola kita Nur Rasid, sampai keluar Pak tarawih, sampai sampai kan? Itu saking semangatnya orang beribadah. Itu biasanya 5 hari pertama ya Pak. Kalau sudah 5 hari terakhir, kembali lagi ke setelan awal, jamaah abadi. Maksud jamaah abadi itu yang hadir sholat subuh aja yang datang lagi kan. Adapun yang lainnya sudah berguguran.
sibuk dengan beli baju lebaran, sepatu lebaran, sandal lebaran, kue-kue dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Tetapi kalau kita perhatikan di Haramain, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, 10 terakhir itu semakin membludak jemaahnya. Karena mereka mengetahui ada Lailatul Qadar di situ. Sementara kita 10 hari terakhir banyak yang dipikirkan. Apalagi pulang kampung lagi, mudik. Jadi banyak mudahnya baca Al-Quran, mudahnya bersedekah. Nah, jadi bacaan Al-Quran itu kalau belum pernah satu hari satu juz di selain bulan Ramadan, usahakan di bulan Ramadan satu hari satu juz. Mudah sebenarnya. Misalnya waktu sholat 5 menunggu azan, 2 halaman. Kalau mushaf yang Saudi biasanya yang cetakan Malik Fahad itu 2 lembar, misalnya sebelum subuh, 2 lembar sesudah subuh. Nah, 2 lembar sebelum subuh, 2 lembar. Ini bagi yang belum pernah satu juz ya. Jadi 5 waktu sholat 10 lembar. Satu juz itu 10 lembar. Di apa terbitan Malik Fahad. Ini sama juga nih, seperti ini sama juga. Bagi yang belum pernah, tapi yang sudah pernah satu juz, one day one juz istilahnya ya. Tetapi bulan Ramadan harus ditingkatkan. 2 juz, 3 juz. Kita punya target. Yang Ramadan sekarang harus 5 juz misalnya. Nanti setelah hari raya orang sudah takbir, rupanya cuma 4 juz. Itu yang Allah berikan kepada kita karunia-Nya. Berarti kita Allah berikan kesempatan hanya 4 juz, 4 kali khatam, bukan 4 juz, 4 kali khatam. Usahakan 5 kali khatam, usahakan. Atau yang belum pernah 1 juz 1 hari, usahakan di bulan Ramadan. Nabi SAW di bulan Ramadan itu tadarus ya, menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Di tahun wafat beliau itu 2 kali khatamnya bersama Jibril. Dan ganjarannya banyak, selain menjadikan syafaat di hari kiamat, puasa dan tilawah ya, kemudian pahalanya juga banyak. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kata Nabi SAW, la aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi satu huruf itu pahalanya 10 kali lipat. Bayangkan sekian huruf kita baca atau sekian halaman, banyak pahalanya. Adapun sedekah itu mudah, dimudahkan di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Dan ketika di bulan Ramadan yang Jibril menjumpai Nabi SAW, Nabi itu lebih dermawan lagi. Dan kedermawan Nabi SAW itu melebihi minar rihil mursalah, lebih dermawan lagi Nabi daripada angin yang berhembus. Jadi ini semacam bahasa yang indahnya bahasa ini. Bagaimana angin? Angin akan, misalnya masuk angin, itu semuanya bukan masuk angin yang dikerok ya. Maksudnya angin berhembus itu melewati semuanya. Mudah saja, set gitu. Dan Nabi kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Jadi tentang dibukanya pintu-pintu surga, dimudahkan orang untuk beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa tughlaqu fihi abwabal jahim, pintu-pintu neraka tertutup. Jadi banyak orang yang meninggalkan maksiat di bulan Ramadan. Bahkan saling mengingatkan. Maksudnya terjadi perbincangan seorang untuk memastikan, jangan bohong loh, ini bulan Ramadan loh, ini puasa nggak boleh begini. Kan sering kita jumpai orang yang berkata demikian karena takut orang berbuat dosa di bulan Ramadan. Sebenarnya berbohong itu tidak di bulan Ramadan saja, di sepanjang tahun nggak boleh kita berbohong, karena itu adalah sebuah dosa yang harus dijauhi. Kemudian yang keempat, wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Jadi setan-setan dari kalangan jin itu dibelenggu. Timbul pertanyaan kita, bukankah setan-setan yang menggoda itu dibelenggu? Kenapa orang masih bermaksiat di bulan Ramadan? Ini karena sudah terbiasa, kebiasaan bermaksiat di 11 bulan sebelum masuknya Ramadan, tidak merubah diri, tidak bertobat kepada Allah, sehingga tidak butuh godaan setan itu melakukannya. Misalnya orang yang sudah terbiasa dengan maksiat, apabila tidak melakukan maksiat tersebut, lain dalam tanpa digoda oleh wanita pula, oleh iblis.
tanpa dibujuk rayu oleh iblis dia tetap melakukannya, sudah menjadi kebiasaannya. Contoh misalnya orang alkoholik, orang yang minum khamar, seperti kita minum teh ya atau kopi. Kalau tidak dapat sehari pusing dia. Jadi di Ramadan pun mungkin dia berpuasa karena ada keimanannya, tetapi di malam hari dia minum khamar karena sudah kebiasaan, dan seterusnya. Yang biasa ke klub malam juga, waliyazubillah. Ini kebiasaan di luar Ramadan, sehingga ketika Ramadan pun tanpa dibujuk rayu oleh setan tetap melakukannya, waliyazubillah. Jadi ini ada hadis yang lain ya, untuk tambahan di poin ini, bahwasanya di bulan Ramadan itu ada panggilan malaikat, yang mana kata malaikat, wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah. Ini dia bulannya, bulan Ramadan. Wa baghiyasy syarr aqsir, wahai orang-orang yang berbuat keburukan, stop, berhentilah, ini bulan Ramadan. Jadi itu dipanggil oleh malaikat bagi orang-orang yang beriman agar taat di bulan Ramadan dan menjauhi maksiat di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima yang bisa kita ambil pelajarannya, ini agak cepatlah kita, sebentar lagi azan Isya masuk. Fi lailatun khairun min alfi syahrin, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Itu tadi imam kita, Bapak Imam membawa di rakaat yang kedua ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sampai waktu fajar itu malaikat lalu lalang. Ada keberkahan di situ, dan tentunya ini lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah kita di satu malam itu di malam-malam ganjil dirahasiakan ya. Apakah itu di malam 21, 23, 25, 27, 29, di malam-malam ganjil sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi. Adapun 27 memang ada yang menguatkannya, tetapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersungguh-sungguh. Dan upaya Nabi SAW itu beriktikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi istrinya, tidak mendatangi istrinya. Nabi SAW tidak mendatangi istrinya, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita konversi itu 83 tahun 4 bulan. Coba bagi bapak-bapak kita mungkin yang terutama yang sepuh ya, yang sudah memutih rambutnya, jenggotnya, maka apabila di dalam kehidupannya itu pernah 10 tahun, itu sama beribadah dengan 830 tahun lebih. Bayangkan. Kalau 20 tahun 1660 tahun, melebihi umur Nabi Adam alaihissalam. Ini karunia yang besar bagi umat Nabi Muhammad SAW, meskipun umurnya pendek-pendek, tetapi Allah berikan pahala yang besar, kelipatan pahala yang besar. Lalu keenam, ya ini dia poin pembahasan kita, peluang mendapat ampunan yang sangat luas. Ini dia bulannya. Jadi ampunan dosa itu sangat mahal, sangat mahal. Kita sangat membutuhkannya, baik itu di dunia dan di akhirat. Jadi jangan kita sampai meremehkan orang banyak cobaannya di dunia. Cobaannya di dunia itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosanya. Hatta kata Nabi SAW, sampai tersusuk duri itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat kita butuhkan ampunan Allah, dan Ramadan itu salah satu kesempatan yang sangat besar. Banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, adapun di antaranya kita bawakan di sini hadis riwayat Imam Muslim, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal Jumat Ramadan ila Ramadan itu ke Ramadan mukaffiran ma idza jatana kabair, itu akan ampunan dosa yang jadi maksudnya yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu butuh taubat. Butuh taubat, pertama menyesali, yang kedua tidak mengulanginya lagi, kemudian memperbanyak berbuat baik. Adapun itu terhadap Allah. Adapun terhadap sesama manusia yaitu minta maaf atau minta kerelaan. Atau ada hutang harus dibayar. Jadi hutang itu harus dibayar. Kemudian hadis ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya seorang yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala, maka akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadisnya berbunyi, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, jadi kita berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga bagi orang yang menegakkan Lailatul Qadar, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, wa man kama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam, yaitu beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa dan salat malam, maksudnya di sini salat malam, salat tarawih. Salat tarawih di setiap hari bulan Ramadan, maka itu akan dijanjikan oleh Nabi, yaitu mendapatkan ampunan, baik itu di hari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, setiap malam itu tiada batasnya, setiap malam. Nanti kita ada hadisnya pada bagian bawah. Jadi ungkapan Ibnu Rajab Hambali, ada ulama-ulama terdahulu dari generasi terdahulu mengatakan, walam yaghfar lahu fi ramadhani falay yaghfar lahu fima siwa. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan lainnya. Bayangkan, di bulan Ramadan saja tidak mendapat ampunan, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Yang ketujuh, kesempatan dibebaskan dari neraka. Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Perhatikan di sini, di setiap malam, bukan di 10 terakhir saja. Kadang-kadang kita mendengarnya bahwasanya 10 malam pertama itu adalah malam rahmat, 10 malam berikutnya 20, antara 11 dan 20 itu malam ampunan, yang 21 sampai akhir itu malam pembebasan dari api neraka. Tetapi Nabi SAW mengatakan setiap malam akan dibebaskan dari api neraka. Ini dibawakan hadisnya, walillahi taqa minan nari wa dzalika kulla lailah. Ini sabda Nabi SAW. Nabi yang menyebutkan, dan Allah memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Di setiap malam. Jadi di setiap malam Allah akan bebaskan hambanya yang bersungguh-sungguh tentunya dari siksaan api neraka. Jadi perbanyak doa. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat tentang puasa Ramadan, mulai dari ayat 183 sampai ayat 187, itu berkenaan tentang puasa Ramadan. Di ayat 186-nya itu diselipkan mengenai doa, wa iza salaka ani fa inni qarib ujibud da'watad da'i zad'an. Jadi di antara ayat 183, 187, di 186-nya dalam surah Al-Baqarah Allah selipkan tentang doa. Jadi orang yang berpuasa itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu doa yang diijabah oleh Allah yang tidak ada antaranya yang dibukakan pintu langit, yaitu doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi perbanyak doa juga, selain tilawah, selain sedekah, juga perbanyak doa kepada Allah. Di antara doa yang bisa diucapkan yaitu tentunya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan dijauhi dari siksa neraka. Atau di malam Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW yang Ummul Mukminin bertanya apa yang diucapkan jika mendapati malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, dan Engkau suka memberi maaf, dan maafilah, beri ampunlah kepada kami. Jadi perbanyak doa itu di malam-malam ganjil. Misalnya kita kesempatan beriktikaf, atau tidak bisa full sebagaimana Nabi SAW, mulai dari masuknya malam 21 sampai terakhir, misalnya tidak sanggup karena kita bekerja, malam-malamnya coba di malam-malamnya hidupkan. Siangnya masih kita bisa beraktivitas, misalnya belum ada kita bisa melakukannya, usahakan malam itu kita hidupkan, malamnya kita hidupkan, terutama di malam-malam ganjil di setiap di akhir bulan 10 hari bulan Ramadan. Ini dilipat gandakannya amal. Di antara hal tersebut adalah, ini bagi yang berkesempatan memiliki finansial lebih, ya, keuangan yang lebih, yaitu melakukan umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan
baik itu di awal Ramadan, pertengahan atau di akhir Ramadan. Apa kata Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah. Sesungguhnya orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti mendapatkan pahala haji. Au hajjatan ma'i, atau haji bersamaku, kata Nabi SAW. Pahala yang sangat besar bagi yang ada kesempatan, ya, ada kelebihan harta, umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Namun dijelaskan oleh ulama, ini maksudnya pahalanya, tetapi kewajiban dari rukun Islam yang kelima itu belum gugur. Karena bagi yang mampu tentunya wajib man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan ibadah haji. Adapun Lailatul Qadar tadi kita sudah singgung bahwasanya itu sama dengan 1000 bulan, 83 tahun. Ini telah kita bahas tadi, ya. Misalnya bapak-bapak kita mendapatkan 20 kali Ramadan, 30 kali misalnya, itu pun kalau dahulu taat. Tapi kalau baru-baru taubat, ini susahnya. Bapak dulu kemana? Dulu saya sibuk bekerja. Sudah pensiun baru baru ke masjid lagi. Dulu kemana saja? Semua saya kerjain dulu. Jadi baru taubat setelah pensiun. Ini bahaya. Jadi kemana saja masa muda? Jadi bagi yang tumbuh dengan ketaatan, yang mudah-mudahan ananda kita masa kecil dan masa mudanya tumbuh dengan ketaatan kepada Allah, dan salah satu mendapatkan naungan Allah yaitu yang tumbuh dengan taat kepada Allah di masa mudanya. Adapun kita yang sudah terlanjur, misalnya dulu mantan preman, mantan ini, lebih baik itu jadi mantan preman daripada mantan ustadz, kan? Mantan ustadz, dulu ustadz tuh, sekarang ini lebih baik lagi mantan preman daripada mantan ustadz. La haula wala quwwata illa billah, karena hidayah itu di tangan Allah. Betapa banyak orang yang kita saksikan dahulunya orang yang bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah berikan petunjuk. Jadi Allah yang memberikan petunjuk kepada hamba yang diinginkannya, lalu dia bertobat kepada Allah. Begitu juga orang yang rajin di masa dahulunya, lalu Allah selewengkan sehingga dia wafat dengan su'ul khatimah. Wal yazubillah. Kemudian yang ke-9, bulan Ramadan di antara keutamanya, ya, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Adapun secara khusus di dalam surah Al-Baqarah awal-awalnya alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi Al-Qur'an ini firman Allah Subhanahu wa taala yang tiap hari harus kita buka. Tekadkan, azamkan ke dalam diri kita bahwasanya ini penuh, apa bahasanya kita istilahkan, penuh isinya dengan kecintaan, kasih sayang. Allah turunkan untuk kita sebagai petunjuk agar selamat dunia dan akhirat. Tentunya akhirat yang lebih diutamakan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau ingin selamat kita, ini dia pedomannya. Pedomannya sudah Allah turunkan. Bukan hanya sekedar itu, untuk bagaimana pengamalannya Allah turunkan juga utusannya Nabi Muhammad SAW. Ini loh amalan-amalan Al-Quran tersebut. Ini amalan-amalan Al-Quran tersebut ditafsirkan oleh Nabi SAW apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin kita selamat, tidak tersesat, ya dengan ini. Taraktu fi amraini, kata Nabi SAW di hadisnya, aku tinggalkan 2 perkara yang apabila tamaksu fihima, yang berpegang teguh terhadap keduanya, walan tadillu abala, maka tidak akan sesat selamanya. Itu kitabullah dan hadis Nabi SAW. Itu kalau kita ingin selamat, tidak tersesat, itu petunjuknya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka di bulan Ramadan berbanyaklah tilawah, memperbanyak bacaan Quran yang mana-mana tadi kita singgung, dan ini kemuliaannya tergabung di sini semua dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya Al-Qur'an itu dari Rabbul Alamin yang maha mulia, melewati malaikat Jibril yang di antara malaikat yang mulia, kepada hambanya Nabi Muhammad SAW yang paling mulia di malam Lailatul Qadar, di malam yang paling mulia Lailatul Qadar, di bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin mulia di sisi Allah, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim.
dengan Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai ya diganti HP ini Ramadan simpan aja. Al-Qur'an. Jangan HP terus. Ini HP ini perusak, maksudnya perusak waktu kita. Keberkahan waktu kita rusak oleh HP. Sebagai penutup di sini karena sudah hampir ya. Udah bunyi belum? Ini kita tutup dari berbagai keutamaan Ramadan yang kita sebutkan, maka hendaknya kita membuat kita termotivasi untuk mendapatkan kebaikan semaksimal mungkin di bulan Ramadan dan berikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang mana malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimaan abdin dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang ketika memasuki bulan Ramadan tetapi ketika Ramadan berlalu dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan betapa celakanya seseorang yang ketika kita masuk di bulan Ramadan, berlalunya Ramadan kita tidak mendapat ampunan, tidak mendapat pendidikan takwa. Nah, itu orang yang doa itu diucapkan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi bukan dalam kitab sahihnya, tetapi dalam kitabnya yang lain, yaitu Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari bukan hanya sekedar menulis kitab sahih, ada kitabnya yang khusus untuk adab yang diberi nama dengan Al-Adabul Mufrad. Wallahu a'lam. Tentunya kita berharap Allah menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan dan Allah memberikan kita kekuatan iman tentunya untuk mendorong kita banyak beribadah kepada Allah dan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu takwa. Dan janji Allah itu benar. Wa innaka la tukhliful mi'ad. Tentunya Allah akan memberikan medali takwa itu terhadap hamba-hamba yang benar bersungguh-sungguh. Jadi jadikan momen Ramadan ini momen yang membuat kita bersemangat dibandingkan dengan semangat-semangat di bulan yang lain, dan apa yang telah Allah janjikan di Ramadan mudah-mudahan itu bisa kita raih semuanya. Taib, udah hidup apanya ya? Pantesan dari tadi dengar bunyinya. Ya, mohon maaf, ini adalah penutup kajian ya, karena insyaallah mungkin kita di Ramadan bapak-bapak sibuk di sini, kita pun sibuk ibadah di tempat yang lain. Jadi mungkin lama lagi bersua kita ya. Insyaallah di Syawal mudah-mudahan Allah perjumpakan kita kembali, tentunya dengan yang tadi kita upayakan, itu dengan semaksimal mungkin. Jadi ini ajang mohon maaf juga kepada jamaah Mushola An-Nur Rasyid apabila di dalam kajian itu tidak berkenan dan yang lainnya, atau sikap yang kurang pada tempatnya, harap diberi maaf ya. Dan begitu juga bapak-bapak jamaah semuanya, tentu sebelum minta maaf kami telah maafkan terlebih dahulu, karena kita semuanya adalah senantiasa bersalah, tentunya tidak ada yang sempurna ya. Taib, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.